Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Mari kita bersama-sama pelajari firman Tuhan. Kita sudah tiba di 1 Korintus pasal yang ke-11. Sakramen perjamuan kudus menjadi sakramen yang dilakukan di semua gereja. Dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Bahkan dari zaman rasul-rasul hingga sekarang. Ini adalah sakramen yang wajib dilakukan oleh gereja Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkannya. Tuhan Yesus sudah melakukannya dan Dia mengingatkan kita semuanya, kita wajib melakukannya untuk mengingat akan kematian dan pengorbanannya. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, dan seterusnya. Artinya Tuhan memberikan perintah, kita semuanya harus melakukannya. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa Yesus telah mati bagi kita, Yesus telah menebus buat kita, mengingatkan kita bahwa kita ini tidak layak dikasihi, tetapi telah beroleh belas kasihan. Kita manusia berdosa, tetapi telah diperdamaikan dengan Allah. Kita yang harusnya memiliki hidup yang sia-sia, tetapi kita memiliki hidup yang berarti semenjak kita percaya kepada Yesus. Dan sakramen ini secara periodik, secara berkala, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, bahkan ada juga yang tiap minggu beribadah selalu ada perjamuan kudus. Mana yang benar? Semuanya boleh, semuanya benar menurut pertimbangannya masing-masing. Namun yang penting adalah bahwa ketika kita melakukan sakramen ini, mengambil perjamuan Tuhan ini, janganlah kita melakukannya dengan sikap hati yang keliru. Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus karena mereka mengadakan sakramen perjamuan Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh, malah menggunakan kesempatan itu untuk mabuk-mabukan, karena mereka minum anggur dan mereka minum secara berlebihan. Ayat yang ke-20, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dulu makanannya sendiri, sehingga seorang yang lapar dan yang lain mabuk. Sehingga Paulus menjadi marah melihat apa yang dilakukan jemaat di Korintus. Mereka malah mabuk-mabukan dengan anggur yang harusnya mereka minum untuk mengingat perjamuan Tuhan itu, atau mengingat karya Kristus di atas kayu salib. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita semuanya, ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Kalau seseorang makan dan minum perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak, artinya tidak sungguh-sungguh, artinya malah meremehkan, menganggap itu acara pesta pora yang memabukkan buat mereka, firman Tuhan menulis itu mendatangkan hukuman bagi mereka sendiri. Apa poin yang hendak saya sampaikan? Saya percaya bahwa setiap kala kita akan mengambil perjamuan Tuhan, saudara mengikuti sakramen perjamuan kudus di gereja Anda masing-masing, maka saya mengingatkan, marilah kita melakukannya dengan cara hormat, melakukannya dengan cara yang layak. Persiapkan hati Anda. Begitu saudara menerima roti dan cawan yang berisi anggur itu, benar-benar hormati itu. Karena roti itu melambangkan tubuh Tuhan dan anggur itu melambangkan darah Kristus. Ketika kita mengangkatnya, memakannya atau meminumnya, maka kita mengenang kembali apa yang Kristus lakukan bagi kita. Kita mengenang kembali tubuhnya hancur, tubuhnya remuk, supaya kita yang berdosa diperdamaikan dengan Allah.
Kita mengenang kembali darahnya yang tercurah di atas Kalvari, supaya kita semuanya juga diperdamaikan dengan Allah. Sebab firman Tuhan menulis, kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Kali ini yang dicurahkan bukan darah anak domba biasa, namun darah anak domba Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Maka setiap kali kita mengambil perjamuan Tuhan, kita mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib, memantapkan iman kita, memperbarui komitmen kita, kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Maka itulah cara mengambil perjamuan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana selama ini kita mengikuti sakramen perjamuan kudus? Apakah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ataukah mungkin kita tanpa sadar kita mengambilnya dengan cara tidak layak, tidak menghormati tubuh dan darah Tuhan? Mari renungkan sama-sama. Tuhan memberkati.